Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi insan MHI. Bertemu lagi dalam MHI School, seri kompetensi manajerial sosial dan kultural. Kali ini saya, Fajar Arifin, mediator hubungan industrial ahli pertama dari Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial, akan menjelaskan materi tentang strategi komunikasi yang efektif, yang merupakan materi pertama dalam MHI School seri kompetensi manajerial dan sosial kultural. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar insan MHI sekalian dapat memahami bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif, sehingga dapat mempermudah insan MHI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang mediator hubungan industrial. Baik, mungkin bisa langsung kita masuk saja ke dalam materinya. Pertama, dari definisi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, atau perasaan, baik melalui lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh, sehingga dapat dimengerti dan juga dapat dipahami oleh orang lain. Lalu apa sih itu definisi dari efektivitas dalam komunikasi? Efektivitas dalam komunikasi merujuk pada kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, akurat, dan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan dalam praktiknya, komunikasi yang efektif memastikan pesan dapat diterima, dipahami, dan mendorong respon yang tepat dari penerima. Lalu ada beberapa komponen yang penting untuk ada dalam komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim atau komunikator. Pengirim atau komunikator adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pesan. Lalu berikutnya ada pesan, yaitu adalah informasi, ide, atau gagasan yang ingin disampaikan. Lalu ada saluran komunikasi, adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik secara verbal, non-verbal, digital, maupun tulisan. Lalu berikutnya ada penerima, atau yang dapat disebut juga sebagai komunikan, merupakan pihak yang menerima dan juga menginterpretasikan pesan. Lalu berikutnya ada umpan balik, yaitu merupakan respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Lalu ada yang terakhir yaitu konteks, situasi atau lingkungan yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Berikutnya ada manfaat komunikasi yang efektif. Kalau kita tadi sudah mengetahui definisi dari komunikasi yang efektif itu adalah proses penyampaian informasi dengan cara yang optimal agar dapat dipahami dan juga diterima oleh pihak lain, maka ada beberapa manfaat-manfaat yang dapat kita terima ataupun kita dapatkan dari komunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi yang efektif akan meminimalisir pemahaman dengan penggunaan bahasa yang jelas dan lugas. Lalu berikutnya, meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja maupun akademik. Lalu berikutnya, manfaat berikutnya adalah membangun relasi yang lebih baik melalui interaksi yang terbuka dan juga responsif. Lalu manfaat yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan audiens dalam komunikasi massa dan juga komunikasi secara digital. Baik, berikutnya, teknik menyampaikan pesan secara efektif. Ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk dapat menyampaikan pesan secara efektif. Di antara lainnya adalah, yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu untuk meningkatkan pemahaman. Berikutnya, sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens agar pesan dapat lebih mudah diterima. Lalu berikutnya adalah perhatikan komunikasi secara nonverbal, seperti ekspresi wajah, gesture, untuk memperkuat pesan verbal. Lalu berikutnya, teknik menyampaikan pesan secara efektif yang berikutnya adalah berikan kesempatan untuk adanya umpan balik, guna memastikan pesan dapat benar-benar dipahami oleh komunikan ataupun penerima pesan ataupun komunikasi. Lalu berikutnya adalah gunakan media komunikasi yang tepat, seperti presentasi visual, video, untuk memperjelas informasi. Materi berikutnya adalah kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, itu jangan menggunakan bahasa yang terlalu kompleks atau berbelit-belit sehingga akan menyulitkan pemahaman. Lalu berikutnya adalah kurangnya keterbukaan terhadap umpan balik ataupun feedback yang dapat menghambat efektivitas komunikasi. Lalu berikutnya adalah sikap tidak mendengarkan secara aktif yang dapat membuat pesan utama menjadi terabaikan. Lalu kesalahan berikutnya yang harus dihindari adalah kurangnya kesesuaian antara komunikasi verbal dan non-verbal yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan terhadap penyampaian pesan. Lalu berikutnya adanya distraksi saat berkomunikasi, seperti terganggu oleh penggunaan ponsel pada saat interaksi berlangsung. Baik, sekian penjelasan singkat terkait dengan strategi komunikasi yang efektif. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di series MHI School selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.